Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Rizky Adi Wijaya, peserta PKG PCOK Angkatan 2 Provinsi Lampung dari SMA IT Imbo Spring Sewu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan sebuah bukti karya dengan judul program yaitu Optimal. Optimalisasi profil kebugaran peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek kegiatan intrakurikuler mata pelajaran PJOK yang berpihak kepada murid. Adapun latar belakang yang saya ambil dari program ini adalah yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi kehidupannya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, melalui pendekatan berbasis aset atau kekuatan, yaitu melalui identifikasi aset utama yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian yang ketiga adalah seringnya peserta didik yang mengalami demam, flu, dan batuk, serta gangguan kesehatan lainnya. Serta contohnya tingkat kebugaran peserta didik. Tujuan dari program ini yaitu yang pertama peningkatan kesadaran diri tentang pentingnya aktivitas jasmani sebagai budaya gaya hidup aktif sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, menanamkan karakter murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan ceria. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan atau keterampilan konsep dalam upaya peningkatan dan pemeliharaan kebugaran jasmani. Kemudian yang keempat, menumbuhkan kepemimpinan murid melalui suara, pilihan, dan kepemilikan murid dengan peran aktif. Adapun capaian dari program profil kebugaran peserta didik ini adalah peserta didik mampu menunjukkan kepemimpinan dengan sikap bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan ceria dengan menerapkan perilaku hidup aktif sepanjang hayat sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan peningkatan pemeliharaan kebugaran jasmani. Adapun langkah-langkah dari kegiatan ini adalah yang pertama, mengintegrasikan proyek dalam pembelajaran dengan beberapa mata pelajaran seperti PJOK, Bahasa Indonesia, TIK, dan Seni Budaya dengan membuat modul yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, Mapel Bahasa Indonesia akan membuat aturan dan panduan sistematis mengenai alur pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir. Untuk Mapel PJOK, bersama dengan murid akan melakukan observasi ataupun pengumpulan data. Sedangkan Mapel TIK akan membuat format ketercapaian, kemudian umpan balik, saran, serta pengolahan data sampai dengan portofolio. Untuk langkah-langkah selanjutnya, pada bagian 5, pada Mapel Seni Budaya, peserta didik akan membuat desain portofolio lebih baik. Bisa dibuat menggunakan Canva atau aplikasi yang mereka kuasai serta membantu proses pembuatan konten mereka. Untuk nomor 6, selanjutnya, setelah semua selesai, peserta didik akan mempresentasikan hasil portofolio masing-masing. Dan semua dokumentasi kegiatan akan dijadikan satu dokumen dan juga video. Selanjutnya, yang ketujuh, peserta didik akan membuat senam IMBOS sebagai senam sekolah guna mewujudkan atau wujud dari kebugaran jasmani. Yang kedelapan, semua kegiatan yang dilakukan harus melibatkan student agency atau kepemimpinan murid. Adapun hasil yang diharapkan nanti adalah peserta didik memiliki portofolio kebugaran mandiri yang mereka buat selama pembelajaran proyek. Selanjutnya, portofolio profil kebugaran akan menjadi acuan peserta didik untuk meningkatkan kebugaran secara mandiri. Yang ketiga, peserta didik akan membuat video tutorial video senam kebugaran yang akan dijadikan sebagai senam sekolah. Yang keempat, peserta didik akan mampu memahami pentingnya gaya hidup aktif sepanjang hayat sebagai bekal mereka di dalam masyarakat. Struktur program dan mitra. Yang pertama, kemitraan.
yaitu dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan atau Puskesmas, MGMP PJOK SMA, komunitas belajar, dan orang tua. Selanjutnya, penguatan kebijakan dan regulasi, yaitu ada di kepala sekolah, pengawas pembina, tim KP, guru, dan komunitas belajar. Adapun sosialisasi dan publikasi, yaitu melalui flyer atau banner YouTube pribadi, kemudian mading sekolah atau kelas, PMM, yaitu bukti karya. Sedangkan langkah capaian dan jenis programnya yaitu intrakurikuler dan kokurikuler, dengan mapel motor yaitu PJOK dan mapel supportnya yaitu Bahasa Indonesia, TIK, dan Seni Budaya. Sedangkan program ditunjukkan untuk kelas 11 dan pelaksanaan kegiatan di bulan Agustus sampai dengan September. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Pada tahap ini, saya mencoba melakukan pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolah, yaitu dengan pemetaan 7 aset ataupun modal. Yaitu yang pertama, yaitu modal manusia, kemudian yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal politik, yang kelima modal lingkungan, yang keenam modal agama dan budaya, dan yang ketujuh modal finansial yang ada pada layar. Tahap rencana evaluasi. Yang pertama, regulasi dan kebijakan. Yang kedua, diskusi murid, komunitas guru, dan manajemen. Yang ketiga, penyusunan program. Yang keempat, jadwal pelaksanaan. Kelima, pengolahan data dan perbaikan. Keenam, sosialisasi dan publikasi. Yang ketujuh, refleksi. Dan yang kedelapan, evaluasi. Tahapan selanjutnya adalah tantangan dan solusi. Untuk tantangan yang mungkin akan dihadapi, yaitu yang pertama, konsistensi pendampingan guru. Yang kedua, menggerakkan guru dan komunitas belajar sekolah. Konsistensi peserta didik. Kemudian membuat desain, portofolio, dan koreo video yang menarik. Selanjutnya, menentukan dan membuat format ketercapaian. Kemudian yang terakhir ada keaktifan media publikasi. Sedangkan solusi yang mungkin bisa dilakukan yaitu adalah yang pertama, penguatan kepala sekolah serta menanamkan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, melakukan pendekatan dan selalu memberikan motivasi kepada murid. Yang ketiga, selanjutnya meminta bantuan kepada guru TIK dan guru seni budaya. Yang keempat, bekerja sama dengan guru TIK untuk membuat format yang sesuai. Dan yang terakhir, memberikan berbagai peran kepada murid sesuai dengan minat. Tahapan dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Di sini pada tanggal 10 Agustus 2024, hari Sabtu, saya melakukan komunikasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan penguatan mengenai program yang direncanakan. Kemudian selanjutnya tanggal 12, saya melakukan sosialisasi dan penguatan manajemen sekolah dengan wakil kepala sekolah. Kemudian selanjutnya, hari Selasa tanggal 13 Agustus, saya melakukan diseminasi atau sosialisasi kepada komunitas belajar dan rekan sejawat. Selanjutnya, hari Rabu tanggal 14 Agustus, saya menggagas komunitas belajar sekolah dan melakukan pemetaan sumber daya yang dimiliki sekolah. Setelah itu, saya sebagai fasilitator pembelajaran memfasilitasi peserta didik dalam proses kepemimpinan murid, yaitu student agency, dengan menerapkan suara pilihan murid dan kepemilikan murid terkait penyusunan prosedur alur pelaksanaan kegiatan dan lain sebagainya. Di sini adalah kegiatan dari proses observasi yang saya lakukan, yaitu pengambilan data peserta didik melalui beberapa tes kebugaran sesuai dengan instrumen tes, yaitu pengukuran tinggi berat badan dan pengukuran biometrik serta yang lainnya. Selanjutnya untuk bagian ini adalah
Proses pengolahan data dengan format ketersediaan grafik di Microsoft Excel bersama dengan guru TIK untuk mendapatkan umpan balik secara otomatis berupa saran aktivitas latihan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kebugaran sesuai dengan format yang dibuat oleh guru TIK berdasarkan hasil dari observasi kebugaran sebelumnya. Selanjutnya di sini adalah bagian dari pembuatan portofolio hasil dari observasi dan olahan data di proses sebelumnya ke dalam desain sesuai dengan minat masing-masing. Bisa menggunakan berbagai aplikasi seperti Canva ataupun aplikasi editing video yang lainnya. Selanjutnya, peserta didik akan mempublikasikan kegiatan ke dalam sosial media mereka seperti YouTube, flyer, dan mading seperti yang ada pada gambar di samping. Kemudian hasil dari karya atau produk juga akan diupload ke PMM oleh guru mata pelajaran PJOK sendiri. Selanjutnya di sini ada rencana demonstrasi dan evaluasi. Saya buat sebagai bentuk komitmen untuk penyelesaian bukti karya atau penyempurnaan bukti karya yang saya buat sampai dengan selesai. Selanjutnya, saya juga tidak lupa untuk meminta umpan balik, baik itu dari peserta didik ataupun rekan sejawat, sebagai bentuk penguatan untuk perbaikan selanjutnya. Tidak lupa juga, saya melampirkan lembar pernyataan perizinan kepala sekolah dan peserta didik mengenai pengambilan foto ataupun video yang saya lakukan pada saat observasi ataupun kegiatan pembelajaran. Dan tidak lupa juga saya menyantumkan kredit atau sumber video ataupun musik yang saya download dari YouTube. Dan di bagian akhir ini adalah lampiran modul project yang saya buat sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis project yang telah dilaksanakan. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan dan dapat menjadi pelajaran bagi saya khususnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.